strategis nasional ini adalah wacana atau alat untuk mengusir rakyat untuk menguasai lahan orang. Badan usaha harus mengajukan semacam proposal untuk bahwa ini dijadikan proyek strategis nasional. Nah, bagaimana negara harus ditunjuk oleh badan usaha swasta lalu mengajukan ini proyek strategis nasional? Di mana logikanya? Nah, ini adalah kelihatannya ada satu hubungan di mana pengusaha dengan penguasa ini adalah kong kali kong. Ini kalau kita bicara PSN, ini asal muasalnya adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja ini yang bermasalah, yang sudah dinyatakan inkonstitusional, tetapi pakai embel-embel bersyarat, yaitu selama 2 tahun lah harus dirubah dan sebagainya. Nah, di dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah inkonstitusional tersebut, kemudian bukannya diperbaiki, berikut isinya diperbaiki, tetapi bahkan lebih hebat lagi pelanggarannya atau cara memproses pembuatan Undang-Undang Cipta Kerja ini lalu diterbitkan Perpu, ya, peraturan pemerintah mengganti undang-undang tentang Cipta Kerja, menggantikan yang lama, tapi isinya semuanya sama. Proses Perpu ini justru lebih tidak kalah pelanggarannya terhadap proses pembuatan Undang-Undang Cipta Kerja sebelumnya. Karena apa? Karena Perpu itu hanya bisa ditetapkan kalau ada kegentingan memaksa, dan sepertinya Jokowi itu memaksakan atau memanipulasi atau merekayasa yang namanya faktor kegentingan memaksa, yaitu dengan adanya akan ada krisis ekonomi global. Nah, ini yang menjadi masalah, bahwa Perpu ini seharusnya tidak sah. Itu pertama, itu secara proses. Tapi terus kita lihat, kalau kita bicara Undang-Undang Cipta Kerja, maka seolah-olah kita hanya melihat itu adalah perburuhan, ya. Jadi di mana upah buruh lah yang tidak ditetapkan, tidak naik sesuka-sukanya lah, yang tidak naik berarti dirubah dibandingkan dengan yang sebelumnya. Tetapi ada satu mengenai terselip proyek strategis nasional. Ini diselipkan, dan di sini kita lihat proses pembuatan atau isi Undang-Undang Cipta Kerja ini terselubung niat jahat untuk menetapkan proyek strategis nasional itu. Yaitu, dia bilangnya adalah, pertama, proyek strategis nasional. Apa yang dimaksud dengan strategis? Apa yang dimaksud dengan nasional? Itu tidak ada kriteria sama sekali. Cuma diungkapkan proyek strategis nasional adalah proyek yang bersifat strategis. Nah, itu kan konfliknya dia. Siapa yang menetapkan proyek strategis ini? Justru adalah apa yang namanya strategis, apa yang namanya nasional. Misalnya kalau dulu kita ada 8 BUMN strategis, ya, salah satunya ada Krakatau Steel. Nah, ini adalah strategis untuk pembangunan gitu. Jadi apa, sektor apa yang strategis? Karena tidak ada kriteria dan tidak dijelaskan di dalam undang-undang. Lalu dia bilang, undang-undang mengatakan ini pelaksanaannya adalah di peraturan pemerintah. Di dalam peraturan pemerintah juga tidak terlalu dijabarkan, lalu kemudian ditetapkan dengan peraturan presiden. Misalnya sampai di sini. Jadi kalau kita lihat penetapan dari strategis nasional ini itu suka-suka Jokowi, ya, suka-suka presiden. Oleh karena itu kita lihat sejak 2012 itu ada lebih dari sekitar 200 proyek strategis nasional. Dengan proyek sebanyak itu, apakah namanya ada strategis lagi? Sudah tidak ada lagi. Strategis itu kan 1, 2, 3 atau
dapat dihitung dengan tangan lah. Kalau dulu kita ada 8 strategis gitu, bidang strategis. Jadi dengan adanya 200 ini, jadi ini adalah terlihat sewenang-wenang, seenaknya saja. Mereka tinggal klaim ini adalah strategis. Contohnya adalah yang sudah dinyatakan strategis, tapi intinya adalah untuk mengusir rakyat. Yaitu sebelum reklam ada namanya Wadas. Dengan alasan ada bendungan di Jawa Tengah, batunya mau diambil dari sana, orang di sana diusir, ya, diusir, dijadikan proyek strategis nasional. Jadi kita lihat proyek strategis nasional ini adalah wacana atau alat untuk mengusir rakyat, untuk menguasai lahan orang-orang yang ada di sana. Seperti setelah itu terjadi di Rempang. Bahkan hutan buru pun itu akan dijadikan proyek strategis nasional. Ini, nah jadi ini terselubung niat jahatnya. Tidak ada kajian dulu di pura-pura sebagai formalitas mereka membuat FS gitu. Nah ini yang kedua adalah bahwa di dalam pasal ada beberapa pasal. Ini sebetulnya proyek strategis nasional ini bukan sesuatu proyek yang ditetapkan, tetapi begini. Misalkan lahan pertanian, disebutnya di pertanian itu lahan pertanian tidak boleh dialihkan fungsi kecuali untuk misalnya kepentingan umum dan proyek strategis nasional. Kepentingan umum dan proyek strategis nasional. Tapi tidak dicatat itu apa? Lalu pasal ayat selanjutnya mengatakan untuk kepentingan umum wajib dilakukan kajian strategis. Tetapi kata-kata proyek strategis nasionalnya dihilangkan. Nah inilah niat jahatnya gitu kan, bahwa proyek strategis nasional tidak perlu kajian strategis. Nah, tetapi ini kita bisa bantah bahwa proyek strategis nasional adalah harusnya demi kepentingan negara, kan gitu. Kepentingan nasional adalah kepentingan negara. Kalau itu kepentingan negara, maka masuk kriteria kepentingan umum. Oleh karena itu harus ada kajian strategis. Gitu. Nah, ini tidak ada kajian strategis, ini seenaknya aja. Terus yang kedua, saya rasa kita harus mempertanyakan bagaimana pemerintah, kementerian atau Jokowi, Presiden menetapkan proyek strategis nasional ini. Atas dasar apa? Karena berdasarkan peraturan, maka badan usaha yang seharusnya tidak boleh, karena di dalam undang-undangnya harusnya adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan itu yang menunjuk proyek yang memiliki proyek strategis nasional. Seharusnya tidak ada badan usaha. Nah sekali lagi di peraturan pemerintah itu diselundupkan proyek strategis nasional diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan atau badan usaha. Yang sebetulnya di dalam undang-undang tidak ada badan usaha. Nah, dari situ kita lihat proses kalau seandainya badan usaha itu proses ditunjuknya strategis badan proyek strategis nasional bagaimana? Badan usaha harus mengajukan semacam proposal untuk bahwa ini dijadikan proyek strategis nasional. Nah, bagaimana negara harus ditunjuk oleh badan usaha swasta lalu mengajukan proyek strategis nasional? Di mana logikanya? Logikanya kan harusnya negara yang menentukan. Ini mereka mengajukan lalu dievaluasi dan kemudian ditetapkan. Nah, untuk khusus ini PIK 2, Partai Indah Kapuk 2 dan BSD, kita harus lihat apakah mereka itu memang mengajukan. Lalu apakah mereka mengajukan itu boleh sampai ke sekian kilometer, katanya sampai 70 kilometer atau berapa panjangnya gitu. Apakah boleh? Proyek strategis nasional tidak menunjuk badan usaha. Kalau badan usaha ingin mengajukan sampai 70 km harus ditolak karena undang-undang kita mengatakan itu tidak boleh dimonopoli oleh satu pengembang saja. Jadi kalau seandainya satu kawasan itu adalah proyek strategis nasional, setiap orang seharusnya bisa juga berinvestasi di situ, bisa juga mengembangkan wisata di situ. Kenapa harus satu orang yang mengembangkan wisata?
Nah, ini adalah kelihatannya ada satu hubungan di mana pengusaha dengan penguasa ini adalah kong kali kong. Tidak salah kalau dikatakan bahwa negara dalam kendali pengusaha. Dalam hal ini ya negara di kerjanya dikendalikan atau apapun lah itu namanya. Ya, apapun dikendalikan gitu kan, berarti mereka sudah bekerja sama. Jadi PSN itu tidak boleh identik. Dia mengatakan proyek strategis nasional tak bisa gitu satu kumpulan begitu diserahkan kepada satu orang. Dan yang terakhir adalah kalau itu ditunjuk proyek strategis nasional, seolah-olah bahwa negara boleh ikut terlibat di dalam ini didukung oleh ASN dan sebagainya ya, agresi kepala desa untuk membebaskan tanah gitu. Dan preman. Dan preman. Dan itu tidak boleh karena apa? Ini melanggar hak asasi manusia yang dijamin di pasal 28 hak ayat 4, yaitu mengatakan bahwa setiap orang boleh memiliki harta pribadi. Dan harta pribadi itu tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapapun. Oleh negara tidak boleh, apalagi oleh ini, jadi tidak boleh gitu. Jadi ini adalah proses pelanggaran HAM berat yang harusnya mereka yang tinggal di sana, penduduk sana itu bisa melaporkan pada HAM berat. Kalau seandainya HAM di sini tidak bisa, ya laporkan ke HAM internasional, coba-coba kan gitu. Tentang penguasaan lahan segala itu ya. Tentang pengusiran ini. Ini Karena kita ini sudah ratifikasi mengenai HAM internasional. Demikian. Baik.